Halo teman-teman. Singapura, secara resmi Republik Singapura, adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara, dengan luas 721,5 km persegi dan berpenduduk sekitar 5,86 juta orang. Di mana, 51% adalah Cina, 9% Melayu, 6% India, sisanya adalah kelompok etnis lain. Dinamakan sebagai salah satu dari 4 naga Asia, bersama dengan Hong Kong, Korea dan Taiwan. Alasannya, disebut naga, karena laju pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, rata-rata sekitar 7,7% sejak kemerdekaan 1945. Pada saat yang sama, proses industrialisasi juga mengalami percepatan, antara pertengahan 1960-an hingga 1990-an. Adalah salah satu negara terkaya di dunia, dengan PDB per kapita dalam paritas daya beli sebesar $101.376. Dengan angka ini, kita tidak perlu memperdebatkan standar hidup Singapura yang sangat tinggi. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka begitu kaya? Pertama, kita akan melihat apa yang tersedia. Dalam hal sumber daya alam, Singapura memiliki cadangan nol. Itu terlalu sedikit, jadi kami menganggapnya tidak ada. Secara geografis, Singapura terletak di dekat Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sejak zaman kuno, telah digunakan oleh pedagang dari Roma, Yunani, Cina, dan India untuk berdagang barang. Karena pentingnya, kerajaan Inggris menginjakkan kaki di sini, pada tahun 1818. Saat itu, wilayah itu hanya berpenduduk sekitar 1.000 jiwa. Sebagian besar adalah orang suku dan pedagang Cina. Itu diperintah oleh Kesultanan Johor. Pada tahun 1819, Stamford Raffles, seorang negarawan Inggris, merundingkan sebuah perjanjian dengan kerajaan Johor. Dengan demikian, Inggris akan membangun pelabuhan di Pulau Singapura, dan mereka akan membayar biaya tahunan. Segera setelah selesai, Inggris membuat keputusan yang bijaksana, Singapura adalah pelabuhan bebas. Artinya, siapapun yang bertransaksi di Singapura, tidak perlu membayar biaya atau menikmati insentif pajak. Mendengar berita itu, para pedagang berbondong-bondong ke pulau itu, dan aktivitas perdagangan meningkat pesat. Pada tahun 1824, populasi pulau itu telah berkembang menjadi sekitar 10.000. Dan total transaksi komersial adalah $22 juta. Juga pada tahun 1824, Inggris memperoleh semua hak untuk memerintah pulau itu. Mereka mengizinkan imigran dari seluruh dunia untuk masuk dan keluar sesuka hati. Dalam waktu singkat, Singapura telah menarik sejumlah besar imigran dari Cina, Malaysia, India, negara-negara Arab dan Eropa. Kebanyakan dari mereka terutama datang ke sini untuk berdagang, melarikan diri dari perang atau kelaparan di tanah air mereka. Dalam dekade berikutnya, Singapura menjadi pelabuhan penting di kawasan dan dunia. Berkat penemuan kapal uap dan pembukaan terusan Suez, pada tahun 1869, perdagangan di pelabuhan berkembang pesat. Barang dikirim ke negara-negara Eurasia, secara signifikan mengurangi waktu dan biaya. Pada tahun 1880, lebih dari 1,5 juta ton kargo melewati Singapura setiap tahun, dengan sekitar 80% kargo diangkut dengan kapal uap. Singapura semakin makmur. Pada tahun 1942, Singapura diduduki oleh fasis Jepang. Mereka terus membantai para pengunjuk rasa. Diperkirakan 50.000 orang tewas. Pada tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu dan Singapura dikembalikan kepada Inggris untuk dikuasai. Banyak infrastruktur hancur selama perang, termasuk bagian dari sistem pelabuhan Singapura. Selain itu, orang-orang jatuh ke dalam kemiskinan, penyakit, dan kekerasan yang meluas. Mengalami perang, menyebabkan masyarakat setempat mulai menggalakkan nasionalisme, dan mendambakan kemerdekaan sendiri. Pada tahun 1959, Singapura diizinkan untuk membentuk pemerintahan yang terpisah. Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri pertama negara itu. Setelah negosiasi yang cerdik dan terampil, pada tahun 1965, Singapura resmi menjadi negara merdeka. Namun, saat ini, tidak sejahtera seperti sebelumnya. Sekitar 14% orang menganggur dan kehilangan tempat tinggal. Mulai dari sini, kredit dari restorasi Singapura dikreditkan ke Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Hal pertama yang dia lakukan saat menjabat, adalah meminta izin untuk menjaga galangan kapal Angkatan Laut Inggris tetap utuh, setelah mereka pergi. Alih-alih menghancurkan mereka, seperti hukum Inggris. Hal kedua adalah membangun perumahan yang terjangkau untuk melayani masyarakat, membantu mereka merasa aman untuk bekerja. Ketiga, pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Ubah setiap warga negara menjadi pekerja yang baik dan berketerampilan tinggi. Selanjutnya, ia mengambil keuntungan dari lokasi menguntungkan Singapura yang ada, untuk menarik investasi asing. Mirip dengan ide pelabuhan bebas yang dilakukan Inggris. Dia mempromosikan perdagangan bebas. Dengan menawarkan insentif pajak yang menarik.
Pada saat yang sama, Singapura menyediakan tenaga kerja yang disiplin dan terampil, dengan harga murah bagi investor. Pemerintah juga mempertahankan langkah-langkah kontrol yang ketat terhadap ekonomi, dan mendorong bisnis untuk fokus pada manufaktur dan manufaktur. Dan kemudian ada teknologi. Pada saat yang sama, melaksanakan pembangunan infrastruktur modern seperti bandara, pelabuhan, jalan dan jaringan komunikasi. Selain itu, Lee Kuan Yew juga seorang Perdana Menteri yang dikenal anti korupsi, stabilitas politik dan kepeduliannya terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selama berkuasa, dari tahun 1959 hingga 1990, perekonomian Singapura berkembang sangat pesat. Dengan pertumbuhan rata-rata 9,2% per tahun. Pendapatan per kapita masyarakat meningkat dari $934 pada tahun 1970, menjadi $12.638 pada tahun 1990. Seluruh perekonomian diorientasikan dan ditempatkan pada orbit, meletakkan dasar bagi para pemimpin berikut untuk melanjutkan, mewarisi dan berkembang. Singkatnya, Singapura menjadi yang terkaya. Karena Singapura tidak harus memulai dari awal. Itu memiliki fondasi yang mapan, selama periode ketika dikendalikan oleh Inggris. Kita juga harus mencatat, kemerdekaan Singapura dicapai melalui negosiasi, bukan perang. Jadi apa yang telah dibangun dengan susah payah oleh Inggris sebelumnya, sebagian besar disimpan, tidak dihancurkan setelah mereka pergi. Kedua, Singapura memiliki pemimpin yang sangat baik yang mengetahui arah pembangunan negara, sejak kemerdekaan. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.